Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian, bertemu kembali di channel video TMC Blog. Nah, saya baru aja menginstal aplikasi My Yamaha Motor gitu ya. Boleh bilang terobosan baru ya, breakthrough sehingga kita bisa melihat kayak misalkan track record dari servis, terus habis itu aplikasi ini nanti bisa juga kayak memberikan kita notifikasi pada saat dia tuh motor kita butuh kayak misalkan servis reguler dan sebagainya. Namun beberapa feedback yang masuk ke saya, TMC Blog dan juga channel video itu menanyakan kayak misalkan ada permasalahan pada saat registrasi. Terus habis itu mereka belum tahu banyak mengenai fitur-fitur apa yang diberikan di aplikasi ini. Saya langsung aja mencari kepada orang yang langsung mengetahui dari aplikasi ini, yaitu langsung aja ke Yamaha Indonesia-nya. Nah, di video berikut ini kita akan melihat diskusi saya dengan pihak Yamaha Indonesia mengenai aplikasi ini. Langsung aja kita cek ya, yuk. Jadi kita akan mulai interview kali ini dengan pabrikan, yaitu dengan Yamaha Indonesia gitu ya. Saya menarik gitu ya, kenapa? Karena di beberapa pekan yang lalu Yamaha Indonesia telah merilis satu aplikasi baru yang namanya My Yamaha Motor. Nah, kali ini kita akan coba tanya ke mereka tentang kupas mengenai aplikasi My Yamaha Motor. Nah, jadi seperti ini sobat sekalian. Nah, di hadapan saya sudah hadir Pak Antonius. Wah, Pak Antonius dari marketing YIM ya. Nah, Pak Anton. Yes, semua. Gimana Pak Anton? Gimana kabarnya, sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Dan juga Mas Adita, ya Mas Adita dari apa nih? BPDS YIM. BPDS ini apa Mas Adita? Business Process Development System, Mas. Oh iya, sip. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Nah, gimana Pak kabarnya Pak? Di Yamaha sendiri, keadaannya hari ini tuh seperti apa tanggal 2 Mei 2020? Secara umum Pak Anton mungkin bisa mulai menceritakan. Selamat pagi Mas Taufik. Ya. Jadi salam semakin di depan dulu nih buat seluruh sama-sama yang nonton ya hari ini ya. Oke. Sampai saat ini kondisi Yamaha tetap oke gitu ya. Kami masih terus dalam keadaan sehat, ya mudah-mudahan semua karyawan juga dalam keadaan sehat, dan sampai hari ini pun kami masih terus menjalankan instruksi pemerintah ya, PSBB, dan kami juga belum mulai produksi. Oh gitu, belum ya Pak ya? Belum ada update gitu Pak, mungkin ada update nggak ya mengenai kapan mulai produksi lagi YIM atau gimana? Sampai saat ini kami masih follow dari pemerintah. Oh gitu. Ya. Dan untuk kapan kita mulai, saat ini masih dibicarakan di internal, jadi belum bisa saya berikan info. Oh gitu ya, belum ya. Masih mengacu pada informasi sebelumnya aja gitu ya Pak Anton ya? Ya, betul. Nah, namun di pembicaraan kali ini tuh kita akan membicarakan tentang satu produk baru gitu ya dari Yamaha Indonesia. Produknya sih bukan produk fisik gitu ya, melainkan satu aplikasi yang menurut saya cukup kalau sekilas sih harusnya ini banyak membantu terutama konsumen gitu ya, karena saya Taufik TMC Blog sebagai istilahnya wakil lah sebenarnya dari konsumen, karena saya sendiri juga punya satu produk Yamaha, melihat produk ini yaitu aplikasi My Yamaha Motor yang baru dirilis oleh Yamaha Indonesia secara resmi beberapa pekan yang lalu. Ini cukup menarik karena ini tuh kayak yang punya koneksi dengan aplikasi yang sebelumnya hadir di salah satu produk barunya Yamaha, yaitu Yamaha NMAX yang baru, yaitu Yamaha NMAX yang Connect. Nah, bisa nggak mungkin Pak Anton atau Pak Aditya menceritakan ini tuh background dari kehadiran aplikasi ini tuh seperti apa Pak Anton? Ya, terima kasih Taufik. Jadi untuk Yamaha sendiri ya, saat ini pastinya ngikutin perkembangan zaman atau digital ya. Jadi kita sudah launching 2 aplikasi. Aplikasi pertama adalah Y Connect. Tadi benar, untuk konsumen All New NMAX
155 connected ABS. Jadi di mana konsumen itu bisa connect dengan motornya ya. Bagaimana mencari kondisi, tahu kondisi dari oli, aki dan sebagainya. Nah, yang baru kita launching kemarin itu adalah My Yamaha. Nah, My Yamaha itu untuk semua konsumen Yamaha yang pakai motor Yamaha. Ya, jadi itu memang aplikasinya kita mau konsumen tuh merasakan pengalaman yang lebih ya terhadap sepeda motor Yamaha, dan juga Yamaha dalam hal ini adalah dealer Yamaha ya. Jadi kita mau konsumen tuh connected ke kita dan juga paham terhadap kondisi sepeda motor Yamaha gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya di spreadnya lebih luas ya, nggak hanya pengguna atau konsumen Yamaha NMAX yang baru ya gitu. Betul. Nah, secara corporate Pak Anton, tujuannya nih apa sih sebenarnya? Mungkin bisa di reveal sedikit gitu. Ya begini Mas Taufik, jadi mulai beberapa tahun yang lalu kami juga sudah melakukan banyak kegiatan terutama di digital ya. Jadi kami meluncurkan beberapa aplikasi baik itu secara internal untuk tim kita di lapangan ya, maupun juga yang bisa diakses oleh konsumen secara umum. Nah, mulai tahun 2019 akhir sesuai dengan tema perusahaan bahwa kami ingin lebih dekat dengan konsumen dan kami juga ingin selalu terhubung dengan mereka, kami mengambil tema connected. Ya, artinya adalah kami tidak hanya terhubung dengan jaringan ya, tapi juga ingin lebih dekat dengan konsumen ya, dengan seluruh stakeholder yang ada di Yamaha. Nah, khusus kali ini di 2019 itu kita sudah meluncurkan 2 aplikasi terbaru selain dari produk baru yang waktu itu diluncurkan. Waktu itu Mas Taufik juga mungkin hadir ya. Ada All New NMAX 155 VVA, kemudian ada WR 155 dan juga ada XXR 155. Nah, di sini pada saat peluncuran itu juga kami meluncurkan 2 aplikasi terbaru yaitu Yamaha Y Connect ya dan juga My Yamaha aplikasi. Nah, Yamaha Y Connect sudah kita luncurkan di bulan Februari kemarin gitu ya. Pada saat ada si Valentino Rossi dan juga Vinales datang gitu ya. Dan itu khusus untuk konsumen Yamaha All New NMAX karena di situ terdapat fitur connected-nya ya. Atau ada kalau bahasa kami itu adalah CCU-nya, CCU-nya, ya, Communication Control Unit-nya di situ, sehingga konsumen itu bisa terhubung bukan hanya dengan Yamaha, tetapi juga terhubung dengan motornya. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana untuk konsumen-konsumen yang lain? Nah, Yamaha juga menyiapkan namanya My Yamaha Motor Apps. Di sini tujuan utamanya adalah supaya konsumen itu lebih mudah, lebih terbantu dengan apa yang selama ini mereka khawatirkan. Contohnya misalkan mereka lupa kapan servis, mereka lupa kapan harus mengganti oli. Mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada seperti servis kunjung gitu ya. Mereka juga bisa diingatkan kapan harus servis, sehingga ini akan memudahkan konsumen. Kalau selama ini ya kita sebagai pengguna motor, saya pun sama gitu ya, kapan ya servis terakhir ya, atau pada saat saya sedang di jalan saya ingin mencari dealer atau bengkel terdekat, wah di mana nih, harus buka Google lagi. Tetapi dengan aplikasi My Yamaha Motor Apps ya, itu konsumen sudah diberitahu berapa dealer terdekat yang ada di daerahnya gitu ya. Kemudian juga tidak lupa lagi kapan harus servis gitu ya. Kemudian juga garansi. Nah, ini yang penting. Garansi itu kadang kita juga lupa. Garansi kapan, part apa yang digaransi dan berapa tahun. Yamaha punya garansi sampai dengan 5 tahun. 5 tahun ya, kelistrikan ya, FI ya. Injeksi, kemudian juga di hasil silinder, forged piston gitu ya. Dan ada beberapa part-part lain yang juga digaransi dengan waktu yang berbeda.
Sehingga ini perlu untuk diketahui oleh konsumen. Dan yang terakhir juga, yang paling penting adalah kita bisa tahu nih histori dari perbaikan motor-motor kita, gitu ya. Histori servis kita, spare part apa saja yang sudah pernah diganti. Nah, itu bisa tahu semua dengan aplikasi ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Karena di era digital sekarang memang semua itu orang kalau bisa informasinya ada di dalam handphone. Jadi nggak jarang aplikasi semua banyak sekali di handphone. Nah, makanya Yamaha melihat bahwa di era yang seperti ini banyak sekali konsumen menggunakan smartphone. Kemudian juga mereka tidak bisa lepas dari itu. Alangkah idealnya kalau memang seluruh informasi terkait dengan motor dan juga dealernya itu bisa ada di dalam smartphone konsumen. Nah, itu yang kita sebut dengan connected. Jadi Yamaha tidak hanya sekedar menjual produk, menjual pelayanan, tetapi juga kita menjual aplikasi yang sebenarnya itu untuk kepentingan konsumen. Menjual di sini dalam arti bukan membeli, bukan dengan finansial ya. Aplikasi yang membantu konsumen gitu, Mas. Nah, ini kita udah mulai masuk nih ya ke bagian terpentingnya, yaitu aplikasinya itu sendiri. Nah, Pak, ini kan udah mulai cukup berjalan beberapa pekan semenjak pertama kali Yamaha Indonesia merilisnya. Nah, ternyata memang melalui berbagai feedback yang hadir di saya, juga di beberapa grup, itu memang beberapanya ada kendala pada saat kita mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan di aplikasi ini. Nah, gitu, termasuk pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan kalau saya beli motor second gitu kan, tapi saya pengen resale value saya nanti mungkin lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena orang bisa melihat dengan jelas seperti apa track record motor ini pada saat diservis. Nah, itu biasanya mereka banyak yang kehadiran kendala-kendala tersebut pada saat mendaftarkan di aplikasi, registrasi lah gitu hitungannya. Nah, itu karena memang misalkan kayak antara KTP, kalau nggak salah ya, antara KTP dan nomor teleponnya yang nggak mix gitu, karena mungkin dia nggak pegang nomor telepon yang pemilik pertamanya. Itu seperti apa kira-kira solusi mungkin yang bisa dihadirkan oleh Yamaha Indonesia mengenai permasalahan ini, Pak? Sebelum dijawab nanti secara teknis oleh Mas Adita, saya perlu kasih gambaran. Ya memang benar tadi Mas Taufik bicara bahwa setelah kurang lebih 2 minggu ini diluncurkan, respon dari konsumen itu banyak sekali gitu ya. Bahkan teman-teman dari call center Yamaha itu banyak sekali menerima telepon dalam satu hari, telepon, email itu cukup banyak dengan pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya Mas Taufik tanyakan tadi. Nah, ini memang perlu digarisbawahi oleh semua konsumen bahwa kalau memang terjadi kendala pada saat melakukan registrasi, pasti kita punya solusinya. Nanti Mas Adita yang akan menjelaskan secara teknisnya. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah aplikasi ini baru kami luncurkan di tanggal 15 April kemarin. Ya. Kemudian sementara konsumen yang memang ingin mengakses sudah cukup banyak, dan itu dari beberapa tahun yang lalu mereka sudah membeli produk dan sekarang baru melakukan registrasi. Nah, di sini kami dari Yamaha yang pertama adalah ingin memverifikasi data konsumen di awal. Ya. Jadi ini kenapa kita harus lakukan? Karena ini sangat penting. Gitu. Bukan masalah sulit atau tidaknya mengakses, tapi verifikasi atau validasi konsumen saat ini untuk menggunakan aplikasi itu sangat penting. Supaya apa? Pada saat nanti ke depan kita melakukan update informasi, pada saat kita memberikan informasi terkait dengan historical dari sepeda motor itu sendiri, orang yang tepatlah atau pemakai yang tepatlah yang memang melihatnya. Nah, mungkin saja ada orang yang sudah beli 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah berganti tangan gitu ya, atau 2 tahun lalu sudah berganti tangan. Nah, sementara data yang tersimpan di dalam Yamaha itu adalah data original customer-nya. Pembeli pertama gitu ya? Pembeli pertama. Karena gini Mas Taufik, pada saat kita melakukan balik nama, kita melakukan balik nama, itu kan kita melakukan
perubahan informasi ke polisi, ke Samsat. Sementara ke Yamaha itu tidak diupdate datanya. Iya, betul. Nah, itu kan yang terjadi saat ini. Iya, yang terjadi, betul. Di tahap awal ini, untuk konsumen-konsumen yang bukan konsumen baru, mereka harus melakukan atau melewati tahap verifikasi itu dulu. Dan di sini Yamaha akan dengan senang hati membantu konsumen untuk bisa melakukan registrasi. Kira-kira itu yang harus dipahami di awal. Jadi bukan karena susah untuk mengakses aplikasi, tetapi verifikasi dan validasi data ini sangat penting supaya ke depan pada saat kita memberikan informasi, kita mengupdate segala sesuatunya kepada konsumen itu tepat kepada konsumen. Tepat sasaran. Mungkin itu gambaran besarnya dulu. Nah, nanti bagaimana caranya Mas Adita yang akan menjelaskan. Mungkin Mas Adita bisa lanjutkan, gimana Mas? Ya, siap Mas Taufik. Jadi pertama kalau konsumen sudah download pastinya harus registrasi dulu ya. Di awal untuk verifikasi data diri dan juga melalui email. Nah, itu kalau yang udah pakai Y-Connect, pakai ID yang Y-Connect saja sudah bisa. Jadi tidak perlu registrasi lagi. Lalu kalau sudah masuk ke My Yamaha ya, nanti kalau kelihatan ada tanda plus ya. Betul. Nanti di plus di sini akan harus masukkan nomor frame sama nomor telepon. Dua itu aja ya? Dua itu ya? Ya, jadi tadi Pak Anton sudah sampaikan bahwa kita memang harus validasi dulu ya data frame number atau motor yang ada di kita sama yang didaftarkan. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama adalah untuk konsumen yang memang masih punya motor Yamaha dan dia tidak bisa masuk karena mungkin nomor teleponnya salah, itu biasanya mungkin nomor telepon yang didaftarkan dulu pada saat beli itu beda ya, misalnya nomor teleponnya orang tua ya atau istri atau suami seperti itu. Tapi gampang kok kalau misalnya mau diperbaharui, nanti tinggal dimasukkan nomor yang benar, nanti akan terlihat seperti ini. Jadi nanti akan bisa ada tombol untuk update owner. Update owner, iya. Itu pertama. Jadi sebelumnya pun akan kelihatan di situ bintang nomor belakangnya itu yang sebelumnya didaftarkan. Iya belakangnya, betul. Nah, kalau misalnya memang udah ganti, gampang nanti tinggal tekan button tadi tombol update owner info, nanti akan diarahkan ke call center. Dan nanti harus ada foto STNK ya sebagai bukti. STNK. Nah, itu mungkin dalam waktu 2x24 jam nanti kita akan update ya, dan konsumen nanti pada saat update langsung bisa melihat ya modelnya. Jadi nanti akan tampil motornya seperti ini. Langsung Saya sendiri sudah berhasil tuh kemarin kan, karena kemarin terkendala karena masalah STNK-nya kan BPKB-nya semuanya atas nama ibu saya kan, ibu kandung saya. Dan pada saat saya ini dia harus ada verifikasi kan memang. Tapi memang waktu itu saya butuh sekitar 2 hari baru terkonfirmasi dan ada foto motornya di situ. Walaupun warnanya beda tuh Pak, warnanya biru tuh, motor saya kan coklat. Tapi hanya ini ya, hanya simbolis saja kan. Cuman gini Pak Aditya, kalau misalkan nih, ini kasus itu kan kasus kasus kalau beda. Kalau kasusnya nomornya sama, nomor rangkanya sama, nomor teleponnya sama, itu berapa lama? Instan kah? Langsung instan ya? Langsung instan itu. Saya soalnya belum pernah itu merasakan tuh yang instan itu. Oke. Tadi kalau saya sambung lagi, kalau misalnya di datanya beda nih, STNK-nya beda, ternyata udah balik nama gitu kan, di data awalnya, nah itu nanti kita akan hubungi lagi by call center, by email untuk ada beberapa verifikasi lagi. Jadi benar-benar kita mau jaga data konsumen ini dan memang harus valid datanya supaya bisa melihat kondisi motor secara detail di aplikasi. Itu kalau yang lebih kasusnya lebih ini lagi ya, lebih lebih khusus lagi ya, artinya lebih khusus ya, kayak misalnya ada balik nama atau mungkin balik atau mutasi daerah gitu ya. Betul. Tapi mungkin akan dilihat, yang penting mungkin nanti terakhir nomor frame sama nomor mesin sama gitu mungkin ya. Butuh validasi seperti itu ya. Betul. Terus tadi kan saya dengar Pak Aditya dari Pak Anton bahwa ini tuh mengcover data sampai mundur ke belakang gitu ya. Ada beberapa mundur. Itu seberapa jauh tuh mundur ke belakang data servis dari motor yang kita, kayak misalkan saya udah beli motor lama atau saya punya motor udah lama gitu, sampai berapa lama track record
servisnya terdata di aplikasi. Ya, jadi untuk track record kalau kita bicaranya adalah service history ya. Ya, jadi selama konsumen itu melakukan servis di dealer dan bengkel resmi Yamaha itu akan muncul di aplikasi data satu tahun ke belakang, atau kalau sekarang berarti data 2019. Oh, 2019. Ya. Baru sampai 2019 ya. Iya, betul. Seperti itu. Belum ada, memang kenapa belum nggak bisa sampai ke belakang lagi gitu misalkan Pak? Misalkan sampai 2015 itu kenapa itu seperti itu? Sebenarnya datanya semua ada ya. Ya itu ya. Kita ada, cuman kita akan tampilkan itu karena lebih kita mau pertama adalah supaya sistem ini bisa stabil, bisa nyaman dipakai oleh konsumen, dilihatnya juga enak, dan juga secara akurasi data kita harapkan juga ini kita bisa jamin gitu. Oh gitu. Ini bisa berjalan maksimal sih sebenarnya kita mau. Kalau terlalu banyak kan juga kan pusing bacanya. Oh pusing ya. Walaupun mau detail dari awal, itu bisa ke dealer. Oh ke dealer. Kalau dealer ya? Jadi pada saat Mas Taufik atau teman-teman itu lagi servis ke dealer, di Yamaha atau bengkel, itu bisa minta di-printkan servis historinya, betul. Walaupun saya bertanyanya bukan pada dealer, bukan pada bengkel resmi di mana tempat motor itu diservis. Betul. Berartinya udah online seluruh Indonesia gitu. Udah online. Oke, mantap. Sudah online walaupun grupnya beda atau beda. Nah, itu saya ada sempat print. Jadi bisa di print. Oh gitu. Iya. Belum pernah saya ini. Ya, dari 2018 ini udah ada, Mas. Iya. Aja dan di print sama minta ke service advisor-nya di bengkel di resmi Yamaha itu. Nah, saya ada yang menarik nih. Saya misalkan mau beli motor teman saya. Gitu kan, Yamaha misalkan tahunnya nggak terlalu jauh dari sekarang, misalkan 2017 saja gitu, misalkan NMAX tahun 2017. Terus saya pengen cross check omongan teman saya bahwa motor ini di servis resminya oke gitu. Terus gimana caranya? Apakah harus bawa teman saya ke sana untuk itu, atau saya bisa nanya sendiri ke dealer? Ya, pertama adalah pastinya kalau Mas Taufik itu download My Yamaha itu bisa dilihat kan, bisa historis 1 tahun terakhir, 1 tahun mungkin bisa kelihatan di situ. Tapi kalau misalnya memang mau yakin lagi ya tinggal ke dealer aja, minta printan dari dealer. Dan memang pengalaman ini pernah pribadi saya lakukan tuh. Gitu. Jadi waktu itu saya jual motor Yamaha, adik saya itu ada. Terus saya print, terus saya upload di marketplace ya, di situ saya tulis jual motor 2017 dengan service history, service record gitu. Terus pada saat konsumen datang saya bicara, motor saya prima, performanya bagus loh. Karena saya sering servis dan ini udah diganti oli. Masa Pak, ini ada buktinya, saya tunjukin ke Pak. Jadi memang kita mau nih konsumen motornya udah mulai seperti itu gitu kayak. Kalau mobil udah kayak gitu ya Mas. Udah lama ya, karena ini menurut saya ke depan akan jadi salah satu kunci dari resale value. Gitu ya. Betul. Resale value. Makanya selisih lebih mahal ya kita. Iya memang. Ya mungkin mudah-mudahan hal ini tuh akan jadi satu behavior baru ya, tren baru gitu ya, di konsumen Indonesia, bahwa mereka semakin cerdas gitu untuk memilih motor yang benar-benar artinya terjamin bagi, terutama kalau misalkan mereka beli motor yang second hand gitu. Gitu ya. Terus ya tadi udah ditanya merekam servis sampai berapa tahun. Jadi baru 1 tahun ya Pak. Terus habis itu motornya sendiri Pak Adita. Motornya itu yang di cover untuk bisa didaftarkan itu produknya itu dari awal Yamaha Indonesia rilis gitu, tahun lama gitu, atau gimana? Misalkan punya motor Yamaha V80 gitu, bisa masuk apa enggak? Pasti punya ya Mas, Taufik motor. Saya punya Sigma, saya punya Sigma 2002. Nah, aku juga punya dulu tuh Sigma. Saya punya 0 km loh Mas. Mungkin ya. Warna hijau ya? Iya warna hijau. Iya, aku punya tuh. Jadi memang kalau data konsumen tadi sama kayak servis, kita punya banyak ya dari awal ya. Tapi memang kita mau lebih maksimal lah, aplikasi ini bisa jalan lancar, aplikasinya bagus, dilihat
juga akurasinya bagus. Jadi kita tentukan aja dari motor 2011 ke atas. Jadi untuk konsumen 2011 ke atas kita bisa lihat di Yamaha. Ya, mungkin kalau 2011 ke bawah bisa beli motor baru lagi aja. Oh gitu ya. Iya, seperti itu sih Mas saat ini. Iya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke ini. Tadi kan Pak Anton baru bilang kalau ada informasi mengenai apa, mungkin termasuk salah satunya adalah informasi recall. Jadi recall jauh lebih terarah ke konsumen yang terdampak oleh recall tersebut gitu kan. Nah, selain itu apakah ada informasi-informasi kayak promo gitu Pak? Kayak misalkan ada nonton bareng ke Jepang, ke Malaysia, kan biasanya kan tonton lalu kayak gitu. Masuk nggak ke sini Pak? Jadi istilahnya konsumen Yamaha yang benar-benar konsumen tuh langsung dapat langsung gitu informasinya. Pak Anton, ya. Ya, di aplikasi ini juga kita sudah menyiapkan ya promo-promo yang memang bisa dilihat langsung oleh konsumen di aplikasi. Ya tentunya yang kita berikan adalah hal-hal yang update. Kemudian yang kedua juga kita juga harus melihat bahwa promo yang kita lakukan ataupun informasi yang kita berikan melalui aplikasi harus seringan mungkin. Iya, gitu. Ya. Promo tetap ada. Kita pasang di aplikasi Yamaha Apps Yamaha Motor Apps itu promo-promo ataupun informasi yang memang untuk ditujukan untuk konsumen. Ya, apapun itu, termasuk nanti misalkan ada program penjualan ataupun ada program hadiah, apapun itu kita bisa memasukkan di sana. Cuman memang kita harus melihat kembali, jangan sampai ini menyulitkan lagi untuk konsumen pada saat mengakses karena terlalu berat. Loadingnya terlalu lama ya. Loadnya ya. Awal salah satu pertanyaan dari beberapa media adalah seberapa besar sih aplikasi ini gitu ya. Iya. Di awal aplikasi ini tidak besar. Gitu ya. Pada saat di awal saya mendownload itu hanya sekitar 40 mega, gitu ya, 40 megaan. Jadi memang kita jaga ya. Termasuk tadi yang misalkan Mas Taufik tanyakan mengenai data dan sebagainya yang sudah disampaikan Mas Adita, ya, supaya aksesnya ini cepat dan juga konsumen bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Kita juga harus menjaga hal-hal yang seperti itu. Oh gitu. Dilihat ya bagaimana sehingga aplikasi ini tetap bisa berjalan smooth ya, karena memang tujuannya lebih ke after sales jadi ya pada dasarnya ya aplikasi ini lebih gitu. Benar gitu nggak Pak Anton? Ya, untuk fungsi yang ada di dalamnya bisa dibilang mungkin 70%, 75% itu terkait dengan fasilitas yang bisa didapatkan oleh konsumen terkait dengan pelayanan setelah mereka memiliki produk. Ya, jadi pelayanan after sales, kemudian informasi terkait dengan servis kunjung Yamaha, dealer terdekat, informasi garansi, kira-kira seperti itu. Gitu ya, kita 70% gitu ya. Terus kalau seperti ini, ada nggak kira-kira sinyalemen perkembangan ke depan dari aplikasi ini? Apakah sekitar sini aja terus dikembangkan atau mungkin ada fitur-fitur lain? Kemungkinan mungkin ada ini insight gitu buat ke depan gitu mungkin Pak Anton. Ya, kita pasti Mas. Jadi kalau melihat respon dari konsumen mulai dari penggunaan aplikasi Y Connect misalkan ya, itu konsumen-konsumen pengguna NMAX pun juga merasa senang karena mereka sudah bisa connect dengan motornya, kemudian juga banyak informasi yang dia dapat, kemudian juga dia dapat update terkait dengan motornya, ada dashboardnya, historical dia pengguna sepeda motornya juga ketahuan, fuel consumption-nya ketahuan gitu. Itu respon cukup baik dari para pengguna All New NMAX gitu ya, termasuk juga yang Yamaha Motor Apps ini gitu. Ini membuat kami juga akhirnya bersemangat untuk berpikir ke depan, apalagi yang diinginkan oleh konsumen. Ya, semua masukan konsumen kita pasti akan dengarkan. Oh, konsumen maunya ada ini, maunya ada ini. Itu kita terima kasih sekali karena
konsumen itu dengan respon yang sangat positif dan memberikan masukan kalau ada ini lebih baik, ada ini lebih bagus. Tim kami di internal Yamaha juga terus berusaha melakukan inovasi, melihat apa sih perkembangan yang terjadi saat ini, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga kalau nanti kita mengembangkan lagi aplikasi ini ataupun mengembangkan lagi aplikasi yang lain ke depannya itu dipakai oleh konsumen. Tidak hanya sekedar membuat aplikasi mudah Mas Taufik. Tapi apakah mereka akan menggunakan itu yang kita harus lihat lagi. Jadi jangan sampai hanya diinstal satu kali kemudian dibiarkan saja baru dibuka 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Jadi kita mau juga ada hubungan, ada engagement dengan konsumen gitu. Sehingga memang kita harus lihat nih aplikasi-aplikasi yang ada saat ini kira-kira fitur apa, fungsi apa terkait dengan motor yang dibutuhkan oleh konsumen. Tidak menutup kemungkinan kita akan pasti kembangkan lagi ke depan. Karena di sini tidak ada batasan gitu ya. Akan selalu berkembang terus. Cuma memang koridornya bagaimana, kalau yang saya baca dari statement Pak Anton bahwa membuat bagaimana aplikasi ini tetap ringan dan friendly to use, itu ya kayaknya ya. Jadi ya segala hal yang punya potensi memberatkan kayaknya mungkin bukan dianggap sesuatu yang primer untuk dipikirkan dulu gitu kan. Yang penting ini basic pelayanan after sales-nya terpenuhi dulu, mungkin itu ya. Mungkin kalau untuk informasi yang lebih banyak, lebih berat atau lebih misalkan ya, konsumen mau tahu spesifikasi motor, konsumen mau tahu harga motor gitu ya. Mungkin bukan di aplikasi ini. Konsumen bisa ke websitenya Yamaha gitu ya. Itu di sana lebih full lagi informasi yang bisa didapat gitu. Jadi memang fungsi aplikasi adalah ya untuk memudahkan konsumen penggunaan di smartphone. Jadi kita usahakan untuk seideal mungkin, seringan mungkin untuk konsumen, tetapi dengan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Iya, sip. Informasi mengenai aplikasi My Yamaha Motor saya pikir sudah cukup untuk di awal gitu ya. Karena memang saya sendiri sudah menjalankan aplikasi ini udah hampir sepekan lebih ya, semenjak registrasinya sudah di-approve gitu sama adminnya, dan saya lihat memang secara ini cukup amazing juga ya, karena saya bisa tahu di situ kenapa nggak dari awal gitu Pak, waktu saya beli X-Max itu 2017 gitu. Habis masa garansi mesin, saya lihat garansi mesin saya bentar lagi nih tanggal 20 Mei. Berarti tinggal 18 hari lagi saya habis gitu kan. Terus habis itu macam-macam sampai saya tahu ternyata bener ada garansi garansi engine ya, saya lihat ya. Ada body udah habis udah lama, engine, terus habis itu elektrik, terus FI gitu ya, terus sampai FI part sampai 2022 ya. Dan dihasil silinder sampai tahun 2002 atau 50.000 km. Saya bilang waduh ini terus ada kupon servis gratisnya juga ketahuan ya, ada beberapa ketahuan kupon saya expired juga nih sekarang. Karena nggak kepake, karena motornya nggak terlalu banyak dipakai juga gitu kan. Motornya banyak. Jadi yang dipakai yang pertama doang gitu. Yang lain ternyata udah expired banyak. Sebab memang mileage-nya belum nyampe sini, belum nyampe 5.000, belum nyampe 10.000. Aduh, servis-servisnya hitungannya jadi tahun gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya saya melihat ya itulah. Nah, ini saya tambahin Mas Taufik. Gimana? Itu adalah tipikal konsumen. Ya. Mas Taufik hanya kupon servis gratis satu saja yang dipakai, gitu ya. Artinya yang 2, 3, 4 mungkin Mas Taufiknya lupa kapan harus servis. Nah, makanya dengan aplikasi yang ada ini, itu 3 hari sebelumnya, sebelum jatuh tempo harus servis, itu Mas Taufik akan dapat reminder. Iya. Termasuk itu salah satu fungsinya. Termasuk reminder garansi habis nggak ntar Pak? Kayak garansi FI gitu, diinformasikan nggak? Mas Dita kira-kira masuk nggak tuh?
Kalau itu harusnya sih hanya sebatas sertifikasi aja gitu. Ya kalau servisnya rutin, servis 1, 2, 3 berkala rutin sih harusnya nggak usah lihat lagi. Pasti aman motornya. Tapi mungkin ke depan itu jadi lebih ini lagi ya, karena mungkin kalau ada ini apa namanya notifikasi, sebatas notifikasi teks gitu aja, mungkin kan secara load ini nggak gede gitu Pak. Mungkin gimana Pak? Untuk garansi gitu kan, udah mau habis garansi ininya gitu. Ya tadi sih kalau aku lihat sih pertama memang yang paling penting adalah rutin dulu servisnya. Iya. Jadi ingatkan dulu servis 1, 2, 3, 4 sampai berkala loh Mas. Jadi nggak hanya servis gratis aja, tapi yang berkala juga. Setelah itu di remind terus. Dari situ. Mungkin ya kenapa kita nggak kasih reminder ya, karena memang kita lihat dari situ, karena pada nanti mungkin ada masalah atau problem pasti kan akan kedetek di awal. Kedetek di awal ya, karena memang servis rutin gitu ya. Betul. Iya. Jadi sekarang seperti itu. Iya. Nah terus ini, oke, mudah-mudahan kalau dibagi di segi saya sih belum ada pertanyaan lagi nih tentang apa namanya aplikasi dari Yamaha Motor. Tapi mungkin dari Mas Adita atau Pak Anton ada yang mau disampaikan terakhir mengenai aplikasi ini sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau dari saya ini adalah sebuah terobosan dari teknologi bahwa kalau dulu kita berpikir motor itu mungkin susah terhubung dengan konsumen selain dikendarai gitu ya. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, Yamaha sudah memulai bahwa motor itu bisa terhubung dengan gadget atau perangkat yang dimiliki oleh konsumen melalui aplikasi. Ya. Salah satunya adalah aplikasi Y-Connect untuk all new NMAX 155. Nah, ini pun juga kita melihat bahwa kebutuhan konsumen yang saat ini adalah juga mengenai pelayanan, mengenai after sales, mengenai informasi tentang motornya, tentang dealernya. Sehingga Yamaha mencoba untuk menjembatani itu dengan menyediakan aplikasi yang tujuannya adalah ingin mempermudah konsumen untuk mengakses segala informasi tentang motornya, tentang jaringan Yamaha, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Yamaha. Ini yang kita sebut dengan connected tadi. Jadi Yamaha dengan tema connected-nya kita mau ingin lebih dekat dengan konsumen, kita mau lebih terhubung dengan konsumen, dan konsumen pun juga bisa mendapatkan benefit dari apa yang kita berikan kepada konsumen, bukan hanya terhadap produk dan juga pelayanan yang memuaskan konsumen, tetapi juga di era digital kami menyediakan aplikasi yang tujuannya juga adalah untuk membantu konsumen. Nah, terima kasih buat konsumen dan juga terima kasih buat apresiasi yang sudah diberikan. Ternyata yang download sangat banyak dan juga angkanya saya lihat berapa ya itu angkanya ya, secek sampai sekarang. Silakan dicek. Antusiasme mereka cukup besar gitu ya. Yamaha Motor ya, oke. Lebih dari 10.000 kemarin. Iya, di mana yang bacanya? Yamaha Motor. Kok open saya bilang ini jadi baliknya. Bacanya di mana nih? Oh iya, di atas 10.000 Kak. Wah, downloads. Oke, ya. Dan aplikasi ini tujuannya untuk semua produk yang Yamaha sudah keluarkan. Tadi Mas Adita bicara mulai dari tahun 2011 ke atas mereka bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Dan kami harapkan ke depan ini aplikasi ini gratis, silahkan dipakai karena ini bagus sekali untuk membantu konsumen ya, sehingga mereka lebih mudah, lebih praktis untuk mengetahui informasi terkait dengan Yamaha. Jadi silahkan download ya bagi yang punya motor. Dan satu lagi ya, bagi yang punya motor Yamaha lebih dari satu. Ya. Gimana tuh? Nggak cukup satu aplikasi dan kita bisa menentukan berapa motor yang Mas Taufik punya berapa motor? 10 motor silahkan dimasukkan. Kalau motornya Yamaha ya. Iya. Silahkan dimasukkan. Jadi semua informasinya akan ada di sana. Dan itu ya di motornya Yamaha dan 2011 ke atas gitu ya, dan yang baru gitu. Betul. Ya. Oke, cukup. Mungkin dari Mas Dita mungkin.
Ya, jadi mungkin buat teman-teman pengguna Yamaha ya, ayo download Yamaha Motor di Google Store ya. Saat ini untuk iOS-nya masih development mendatang. Oh gitu, ya. Ditunggu tuh Pak, karena jadi, juga banyak tuh. Betul, banyak. Jadi juga sekarang kan lagi bulan puasa ya, jadi sambil ngabuburit juga tuh. Iya. Motornya mungkin yang nggak pernah baca buku panduan tuh bisa dibuka e-booknya gitu kan. Benar. Bisa dicek juga udah servis atau belum. Bahkan kalau mungkin mau cari dealer atau bengkel yang ada servis kunjung Yamaha juga bisa di situ. Iya, saya lihat gitu ya. Kita harapkan bisa dimaksimalkan digunakan. Dan terima kasih buat yang udah download. Termasuk saya lihat request untuk servis kunjung ya kalau nggak salah ya. Ada ya di situ ya. Ya, jadi di situ akan menampilkan dealer-dealer yang memang ada fasilitas servis kunjung Yamaha dan itu bisa langsung di call di situ. Ada tombol call, ada map-nya juga, alamatnya, jadi bisa langsung diarahkan dari posisi konsumen. Itu bisa dilihat di fasilitas cari dealer namanya. Bahkan saya tadi sempat coba ada kayak langsung masuk ke mana? Tunggu, saya lihat lagi mana ya? Ada langsung masuk ke aplikasi, hubungan ke aplikasi WhatsApp ya, WhatsApp kemana gitu kalau ada apa, mungkin itu emergensi atau gimana tuh Pak Adita? Ya, jadi Quick Assist ya. Ya, kalau Quick Assist itu buat untuk pengguna XMAX ya. Iya. Oh gitu, hanya XMAX aja ya? Ya, seperti itu. Nah, untuk yang pengguna lain juga bisa lihat berdasarkan dealer tadi, dealernya mau dipilihnya yang gitu. Ada fasilitas SKI atau tidak, atau lokasi terdekat juga bisa dilihat di situ, dan ada tombol call dan SMS di situ. Nah, kalau untuk Quick Assist untuk motor jenis apa aja Pak Adita? Sampai saat ini Quick Assist masih di expect ya Pak Anton ya. Oh, karena Big Bag juga belum masuk ya ke dalam aplikasi ini ya. Betul. CBU masih CBU ya. Iya, sip. Oke, pembicaraan mengenai aplikasi Yamaha Motor saya pikir cukup gitu ya. Nah, mungkin saya akan berlanjut sedikit nih di segmen terakhir, yaitu mengenai situasi sendiri di Yamaha Indonesia. Setelah tadi kan Pak Anton sudah menginformasikan situasinya bahwa proses produksi memang sedang dipospon dulu gitu, mengikuti dari anjuran pemerintah. Namun saya mau lihatnya gini nih Pak, apakah kayak development atau pemikiran mengenai seperti apa produk-produk atau strategi produk baru yang akan dihadirkan itu masih tetap jalan nggak Pak Anton? Ya Pak Anton? Halo. Ya, halo, masuk. Ya. Oke. Sebenarnya gini Mas. Mulai dari awal bulan April, minggu pertama April memang sebelum ada penerapan PSBB, Yamaha sudah secara inisiatif pribadi, secara internal kita melakukan stop produksi. Ya. Kenapa? Karena kami tidak mau ambil risiko di sini bahwa kondisi COVID-19 ini pada saat itu semakin berkembang terus, dan dari manajemen memutuskan bahwa kita lebih baik stop produksi karena kita ingin menjaga, kita ingin memutus mata rantai penyebaran COVID, karena di pabrik itu ribuan karyawan bekerja, dan itu sangat berisiko kalau kita tidak menghentikannya, termasuk juga dengan supplier, kemudian juga pengirim barang-barang dan sebagainya. Sehingga kita putuskan kita stop, kita follow anjuran pemerintah. Pada saat itu PSBB belum jalan. Kemudian pemerintah provinsi menerapkan bahwa kita PSBB. Nah, itu juga tetap kita lanjutkan dan kita follow. Intinya adalah hal ini semata-mata kita ingin menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Karena tidak ada cara lain selain kita follow anjuran pemerintah. Dan ini merupakan bukti dari kami bahwa kami juga mendukung keputusan pemerintah. Untuk karyawan di Yamaha, kami juga menghimbau kepada mereka untuk tetap mengikuti anjuran gitu ya, physical distancing, kemudian juga harus pakai masker dan sebagainya, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, itu untuk yang produksi. Nah, bagaimana dengan yang lain gitu ya, karyawan office? Kami menerapkan work from home.
Oh gitu. Nah, jadi proses bekerja kami tetap dilakukan tetapi di rumah masing-masing. Ya gitu. Ya, bahkan sampai work from home pun itu akhirnya menjadi lebih lebih sering dilakukan. Ya, meeting-meeting seperti ini, kemudian proses work from home itu memang kita lakukan sampai sekarang gitu. Jadi dengan teknologi yang ada, dengan komputer, dengan handphone kita tetap bekerja walaupun itu dari rumah. Jadi sebenarnya secara proses tidak berubah, ya hanya saja metodenya yang berubah. Tetapi untuk produksi tidak mau. Kalau produksi kan nggak bisa work from home kan. Fisik produksinya stop, tetapi untuk karyawan yang office, ya back office, bekerja dari gitu ya, secara umum seperti itu gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan ini cepat berakhir gitu ya, karena ya satu kita sudah rindu masuk kantor lagi, rindu ketemu konsumen, naik motor lagi gitu ya. Kalau untuk media lagi gitu ya. Kalau untuk jaringan gimana Pak Anton? Secara umum polisinya? Jaringan penjualan maksudnya? Ya, kita punya jaringan yang cukup banyak seluruh Indonesia, ya. Dan yang kita lakukan adalah masing-masing daerah itu mempunyai kebijakan. Ya, jadi kita minta semua dealer yang ada di Indonesia untuk ikuti instruksi dari pemerintah daerahnya. Kalau kebijakannya adalah PSBB, ya otomatis kita harus menghindari kerumunan, ya harus menghindari, karena orang juga akan stay di rumah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga semua harus tutup, tidak seperti itu, karena ada beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, ya, tapi mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang memang aman di daerahnya masing-masing. Nah, kita minta mereka untuk follow aturan dari pemerintah daerahnya masing-masing, ya, dengan tetap kalau instruksi dari pusat tetap, ya walaupun kita ada aktivitas entah itu di daerah mana gitu ya, tetap penggunaan masker, physical distancing, ya, kemudian juga hand sanitizer dan sebagainya, itu hal yang wajib karena itu berlaku untuk semua, ya. Dan untuk mereka-mereka yang tidak bisa datang ke dealer, ya, baik itu ingin membeli motor ataupun ingin menggunakan jasa servis, gitu ya, ya kita mempunyai fasilitas. Kalau untuk servis itu ada servis kunjung Yamaha. Jadi konsumen bisa menelpon ke dealer ya, untuk menggunakan fasilitas itu. Tentunya tadi di aplikasi My Yamaha sudah ada tuh. Ya, sudah ada dealer terdekat ya yang menjadi rekomendasi untuk servis kunjung Yamaha. Kemudian mereka kalau untuk penjualan atau pembelian mereka bisa menghubungi dealer-dealer terdekat ya, atau dealer yang mereka ketahui untuk melakukan pembelian. Artinya kami ingin tetap terhubung dengan konsumen. Dengan kondisi seperti ini kami ingin tetap bisa terhubung dengan konsumen, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah dengan cara-cara yang aman, kemudian tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya di masing-masing daerah. Ya, itu poinnya. Ya, mengikuti protokol ya berarti ya hitungannya. Nah, gitu. Mungkin pertanyaan terakhir yang banyak juga ditanya oleh pengunjung TMC Blog, baik di kanal videonya maupun juga di blog gitu ya, Pak Anton. Yamaha terakhir sudah menghadirkan beberapa produk yang boleh dibilang cukup bikin kaget gitu ya. Juga bikin kaget market dan juga semua, hitungannya semua konsumen ya, Mas. Pertanyaan, apakah hanya akan sampai di sini? Di 3 produk baru ini, Pak Anton? Boleh kalau misalkan Pak Anton bisa kasih kisi-kisi gitu. Ini pasti pertanyaan pamungkasnya Mas ya, Taufik. Iya, benar. Ya, poinnya adalah Yamaha tidak pernah berhenti berinovasi. Gitu ya. Dengan kondisi apapun kita tetap melihat segala peluang, segala potensi, segala masukan dari konsumen gitu ya, dan kita terus bekerja. Ya, tentunya kalau bicara produk baru, ya Yamaha selalu punya inovasi terhadap produk-produk baru. Ya, tapi kalau mau bicara produk barunya apa, kapan, tunggu saja. Kita pasti akan berikan kejutan yang lebih. Gitu.
Oh, berarti pasti tahun ini Pak Anton. Itu kan Mas Taufik yang ngomong gitu ya, bukan saya yang ngomong gitu ya. Pastinya kapan kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu ya. Yamaha pasti inovasi, pasti terus mengembangkan produk-produk yang ada gitu ya, mengeluarkan produk baru. Tapi kapannya, produknya apa? Tidak ada clue sama sekali Pak Anton. Ya? Tidak ada clue sama sekali. Saat ini belum ada clue. Iya. Oke. Dan saya juga nggak akan ngomongin clue di sini. Kan tadi ngomonginnya aplikasi ya. Aduh, ya. Oke. Jadi itu aja. Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi memang sih pada dasarnya sih yang penting sih bagi saya sih memang yang omongan aplikasi itu. Jadi kalau yang kedua tadi memang bonus lah gitu. Bonus kalau Pak Anton mau ngasih clue gitu. Tapi ya ternyata ya cukup lah, tapi ada komitmen yang penting bagi Yamaha untuk terus melakukan inovasi dalam hal baik pelayanan seperti kayak tadi aplikasi dari Yamaha Motor dan juga nanti di produk-produknya. Itu aja, mungkin sudah cukup banyak menjawab beberapa pertanyaan juga yang masuk ke saya dan juga masuk ke beberapa grup-grup otomotif roda 2 mengenai aplikasi ini. Terima kasih Pak Aditya dan juga terutama dengan Pak Anton dari EYIM. Terima kasih atas semua waktunya dan segala penjelasannya tentang aplikasi Yamaha Motor di kanal video TMC Vlog. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membahas lagi nih Pak Anton, bukan hanya ini lagi nih, karena saya pikir ini menjadi suatu kayak penyambung gitu ya, penyambung komunikasi salah satu. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu penyambung komunikasi antara pabrikan dengan konsumen melalui media seperti ini. Mudah-mudahan bisa jalan terus gitu. Gimana Pak Anton? Setuju nggak? Ya, saya yang justru terima kasih gitu ya, dan dengan senang hati. Gitu. Apa yang bisa saya sampaikan akan saya sampaikan, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Terima kasih. Jadi yang penting tetap jaga kesehatan dengan kondisi yang seperti ini. Nggak ada cara lain selain kitanya sendiri yang harus menjaga diri supaya wabah ini juga bisa cepat selesai. Amin. Tetap jaga kesehatan. Mas Taufik juga. Ya, sama-sama Pak Anton, Mas Aditya. Terima kasih. Sobat sekalian, mudah-mudahan itu aja. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Jika sobat sekalian suka, silahkan like dan subscribe di youtube.com/tmcvlog. Dan jangan lupa juga follow tuh kanal video dari Yamaha Indonesia, karena mereka juga kadang-kadang tuh bikin kayak beberapa video-video yang cukup menarik. Gimana Pak? Bener ya? Seperti itu Pak Anton? Betul. Silakan follow, subscribe juga YouTube-nya channel resmi Yamaha Indonesia dan juga sosial medianya. Oke, jadi seperti itu ya sobat-sobat sekalian. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih, saya Taufik dengan Pak Adita dan juga Pak Anton mohon diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.